Ya, tadi kan munculnya untuk di beberapa tenan muncul pertanyaan itu kenapa ini kenapa digituin, diginiin gitu ya. Oh. Kita coba menjelaskan secara sederhana untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin kan kembali ke tujuan di awal yang kita berharap Bapak Ibu yang asalnya nggak tahu apa itu arsitektur minimal tahu. Yang tahu ya makin paham, yang paham ya kita sama-sama berkembang. Nah, kalau kita perhatikan di layoutnya si Paloma, dia itu salah satu stand atau instalasi yang paling besar di acara kemarin. Jadi kurang lebih di 300 meter persegi. Saat yang lain itu variatifnya ada yang 200-an, ada yang bahkan kecil, tenan-tenan kecil biasa. Nah, Paloma ini paling besar. Dia kerjasama dengan arsitek ternama Andra Martin yang kita tangkap sebagai anak training. Kan udah pengen nanya, ini kayak bikinannya apa? Betul. Makanya gelap gitu. Gelap-gelap, kan seperti dijelasinnya permainan psikologi. Nah, di sini juga dijelasin nih, dari mulai kita jelasin dari alur dulu. Jadi Paloma tuh Andra Martin sama Paloma kan mereka dua-duanya punya tujuan. Yang satu ingin menjual produknya, ingin mempromosikan produknya. Arsiteknya tuh pengen mengeksplor bentuk sekaligus mengiklankan, membantu si Paloma dalam berjualan di acara ini gitu. Terus kita lihat nih dari masuk sampai dengan keluar itu tuh seperti apa. Nah, kita kurang lebih ngerasanya dari kita awal masuk tuh yang tadi dijelasin, kita ngerasa di area semi private dulu, dimana makanya muncul tuh tadi kesan kalau saya sebagai pengunjung tuh masuk nggak digangguin dulu sama si orang-orang salesnya Paloma. Lihat aja gitu eksplorasi bentuknya dari si Paloma, permainan si produk dengan bentuk-bentuk yang dimain sama si arsitek, barulah masuk ke semi publiknya di mana dia udah mulai tuh munculin showcase-nya, sehingga si kita yang datang tuh awalnya lihat bentuk-bentuk yang aneh-aneh dulu, baru tuh pelan-pelan yang bikin kisi-kisi yang muncul ngelihatin si produk-produknya Paloma pelan-pelan dari mulai handle dan lain. Nanti ada fotonya. Di terakhir barulah masuk ke area publik. Kita nyebutnya ngerasanya itu area publik. Kenapa? Nah, di situ mulai itu si sales Paloma atau arsitek atau siapapun yang datang diskusi di situ. Yang tadi mungkin di gambarnya itu ada yang area bak besar. Nah, itu tuh di sudut bak besarnya itu ada tempat kopi. Mereka kerjasama juga sama salah satu brand kopi. Jadi mereka sambil habis tadi tunjuk-tunjuk mungkin ngobrol-ngobrol yang di showcase-nya. Nah, si salesnya yuk kita ngobrol di sana, jelasin si produknya mereka. Jadi alurnya kurang lebih seperti itu. Jadi si arsitek pintar ngaturin si masuk sampai keluar gitu biar si konsumen yang datang tuh nggak langsung ini loh produk Paloma, enggak, tapi mereka diajak main dulu, rasain dulu ambience bentukan si instalasinya, pelan-pelan masuk ke produknya, barulah di situ ada muncul diskusi lainnya. Alurnya seperti itu. Nah, ini eksplorasi bentuk. Jadi di sini tuh mereka mengeksplor kayak bathtub ditampilin kayak mainin cahaya, mainin tiba-tiba di bathtub di tengah ada air gitu. Bener-bener si produknya tuh dimainin sama bentuk. Si arsitek ngelakuin itu sisi kiri kanannya itu bentuknya tuh dalam pencahayaan bentuk semua biar kelihatan menarik. Barulah masuk ke yang tadi showcase-nya yang kita sambil jalan kan ini dua lantai naik pertama satu dari lantai pertama yang eksplorasi bentuk. Nah, mulai itu tipis-tipis showcase dari turun lagi ke dari lantai kedua turun lagi ke lantai bawah tuh ini pajangan-pajangan si produknya Paloma. Kita bisa sambil pegang ya, makanya tadi muncul kesan interaktif antara si produk dengan si calon-calon konsumennya Paloma. Kita bisa pegang, kita bisa rasain oh gini bentuknya, kan tadi muncul rasa penasaran kalau misalkan produknya dilihatin. Terakhir, nah baru sini tempat diskusi. Jadi di sini di yang tadi cucuran si shower ada kolam, nah di situ ada ruang diskusi melingkar. Di sininya tempat kopi, jadi kita sambil diskusi ngobrol bisa pesan kopi. Jadi mereka ngebuat nyaman tadi sehingga kan sudut pandangnya konsumen tuh udah mau pengen masuk nyaman lagi. Nah itu dibuat kesan seperti itu karena dari alur yang dibuat oleh si arsitek. Next. Selain tadi daripada pengaturan alurnya, bentuknya juga mempengaruhi. Dimana dia ngebuat tadi kan Salwa jelasin Paloma itu padahal dari luar tuh masif gitu, hitam aja gelap aja tulisan Paloma. Awalnya kan
bikin penasaran tuh, tapi si bentuknya tuh dibuat ada bikin lubang-lubang kecil. Kalau misalnya kita tuh arsitek kita tuh ada mainin kalau dari segi bentuk masanya kita mainin subtraktif adjektif atau nggak mainin lubang, jadi biar ada kesan-kesan nggak benar-benar masif gitu, gak jelas gitu. Nah di dalamnya pun sama si instalasinya tuh yang tadi showcase, mereka bisa dilihat dari beberapa sisi kalau dari dalam, jadi dari sisi atas dan dari sisi bawah gitu. Jadi kita benar-benar si bentuknya tuh dari setiap sudut ke sudut diatur sama si Andra Martin atau arsiteknya, biar gak hanya nampilin produk tapi bikin kita celingak-celinguk kiri kanan kalau konsumen datang. Itu dari mana? Ini dari bawah naik ke lantai 2. Jadi kita pas lihat atas, oh ada produknya Paloma. Begitu handle ya? Ya, handle. Yang di display handle. Betul, ada handle, ada kunci, ada semua produk Paloma dikeluarin sama mereka. Begitupun ada bathtub. Bathtub benar-benar sendiri, nggak bisa kita pegang, tapi kita bisa lihat dari jauh. Ih, apa itu tuh lucu? Bathtub orang kecil menyala gitu ya, kayak main luar Akuarium manusia gitu nya. Itu kan akuarium transparan. Nah ini tuh air tipis-tipis di bawahnya tuh. Terus kayak tadi mainin bentuknya tuh di sini nih. Mereka bentuk kotaknya tuh nggak masih benar-benar, kotaknya tuh nggak benar-benar kotak sempurna. Kiri kanannya tuh benar-benar ada di bisa bikin. Nah terus yang paling penting di bentuk instalasinya mereka tuh, mereka bikin bentuk yang dinamis di dalam itu. Jadi kenapa dinamisnya gimana? Jadi kita dari masuk sampai tadi sirkulasinya sampai keluar titik terakhir itu tuh kita diarahkan dan jalan pelan-pelan tanpa disuruh. Gitu. Dari masuk sampai ke titik tadi kumpul yang buat diskusi antara produsen, arsitek ataupun konsumen, semua di situ kumpul-kumpul. Jadi benar-benar dibuat dinamis. Nah ini titik kumpulnya tadi. Jadi selain dari bentuknya yang bikin dinamis, si alurnya bikin dinamis, mereka juga membentuk. Tadi kan ada si dijelasin ya sama Salwa kalau misalnya ruang itu ada kesan-kesan yang bikin bikin nyaman, betah. Padahal kan ruangnya tuh dari 300 meter persegi itu kan dibagi-bagi ya. Tadi ada ruang showcase, ada ruang eksplorasi bentuk, sama ruang diskusi. Nah ruang diskusi itu kan otomatis tidak terlalu besar. Tapi mereka mainin si untuk material-material transparan yang kayak ngebuat si ruangannya itu terasa semakin luas gitu, ruang diskusinya tuh. Terus ada juga permainan LED. Jadi selain daripada cucuran air yang beneran dari si shower yang di mereka pajang, di sini juga ada main kayak nampilin si air terjun gitu. Jadi seakan-akan bener-bener ruangan itu terasa luas. Di ruangan ngobrol itu terus adem, terus dibikin kayak nyaman lah buat ngobrol-ngobrol santai sama si beberapa pihak. Itu untuk tadi yang untuk yang Paloma. Begitupun yang Toto, dia punya sirkulasi zona sendiri, alur yang mungkin tadi udah dinotis ya sama Salwa, dari mulai masuk sampai keluar. Nah, akan disampaikan oleh iya. Sebelum lanjut lagi, tadi kan Bapak Ibu semua udah pernah mainnya di mall di Bandung. Tadi yang disebutin ada yang PPJ, terus di mana lagi di Braga, di mana gitu, di mana-mana gitu. Kita nyoba mall. Nah, terus kenapa sih kita harus milihnya The Breeze sama Cubic? Alasan yang cukup sederhana yang kita rasakan mungkin ya. Itu jauh dari Bandung biar ada mencoba. Kedua, yang paling penting bagi kita sebagai POV arsitek itu kita tahu di perbandingan antara mall biasa dengan mall ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan mall biasanya seperti gimana? Seperti apa? Gedung biasa kan ya, tertutup, terus ya udah tenan-tenan itu detail sekelilingnya ada commercial anchor-nya, terus tempat tidurnya paling bioskop, dah gitu. Nah, beda dengan The Breeze dan Cubic. Nah, mereka maininnya benar-benar menerapkan konsep suburban ke dalam si mall. Secara singkatnya seperti itu. Jadi kalau yang kita tangkap, biar orang-orang nggak bosan main di mall tuh yang kayak gitu-gitu aja. Nah mereka nerapin suburban ke bangunan mall. Jadi mallnya tuh nggak benar-benar bangunan sendiri berdiri, tapi ini benar-benar dibikin kawasan. Retail-retailnya pun ya retail terkecil tersebar. Ada plazanya tadi yang Cubic, ada fasilitas penunjang yang
proper gitu. Jadi kita gak tadi tujuan yang dilihatin sama POV-nya konsumen. Kalau kita main ke mall tuh gak cuma belanja, tapi bisa main bro. Itu yang mungkin salah satunya. Ramah lingkungan jelas lebih ramah lingkungan karena minim penggunaan AC dan lain sebagainya. Selain daripada itu, estetika struktur. Maksudnya apa? Jadi kan kita nih yang arsitek suka berantem tuh sama anak-anak sipil, planning sama produksi karena masalah diganggu nih strukturnya gitu. Tapi enggak selamanya seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat atau punya rumah atau lihat apapun lah bangunan gitu ya, ada struktur ganggu, kadang ada struktur yang dilihatin kayak lucu ya gitu, padahal itu tuh struktur utama gitu. Nah di sini di The Breeze dan GOP yang area satu area ini tuh mereka salah satunya mainin struktur juga. Kan ini kalau dilihat ada bentang panjang gitu ya, kayak kanopi gitu, dan itu mainin struktur membran salah satunya. Nah jadi kalau misalkan kita yang selalu bermarah-marah tentang struktur, nah ini strukturnya bagus kok gitu, malah jadi spot foto kalau dari jauh-jauh gitu. Gak hanya itu, tapi di kanopi juga di pergolaannya strukturnya tuh diekspos gitu, bener-bener dibikin cantik rapi. Nah berarti kuncinya apa? Pengerjaan struktur tuh bisa terlihat jadi sebuah estetika kalau misalnya pengerjaannya rapi. Itu yang kita rasakan. Next. Nah terus karena tadi ya pembeda antara mallnya pada mall pada umumnya dengan mall yang ini, bedanya apa? Salah satunya di master plan-nya gitu. Yang mungkin yang kita anak-anak planning, Bapak Ibu suka bertanya-tanya nih ke kita, master plan sama sel itu bedanya apa gitu ya. Nah ini tuh salah satu bisa dilihat secara umumnya di sini di mall dulu, di mall The Breeze dan GOP. Karena mall The Breeze dan GOP itu satu kawasannya Sinar Maslen. Jadi ada beberapa gedung-gedung yang tadi disampaikan sama Roy, itu tuh ada gedung-gedung office yang disewakan. Kita bisa sewa di sana. Jadi kalau misalnya bosan di Gerah Satria, ya udah kita pindah ke sana bisa gitu. Kita tinggal sewa aja. Nah, tapi ada juga mallnya gitu. Jadi orang-orang yang mungkin lelah kerja selain daripada lihat si hijau-hijaunya, mereka bisa belanja gitu. Bisa main belanja di sini. Jadi satu area itu benar-benar office dan komersial gitu. Salah satunya mall. Nah, balik lagi kenapa master plan terencana, meskipun tadi banyak kekurangan ya disebutin dari POV-nya konsumen, secara keseluruhan mereka merencanakannya terhitung cukup matang. Salah satu halnya contohnya ini, kayak bisa kita lihat ini tuh salah satu gedung si GOP-nya, tapi saya lupa ini GOP berapa. Nah itu nyambung ke arah kita ke si The Breeze-nya. Kalau Bapak Ibu yang punya anak atau misalkan yang mental princess gitu ya, jalan ke gedung satu ke yang lainnya atau misalkan dari tenan satu ke tenan yang lainnya, itu tuh kan panas, terus kayak hujan kan malas ya, jadi bikin kalian bete, jadi udahlah di sini aja. Akhirnya kan tenannya tidak terkunjungi dengan maksimal. Nah The Breeze sama GOP ini tuh mereka menyikapinya dengan bikin pergola. Jadi mereka bikin connecting nih antara bangunan satu dengan bangunan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau bawa anak, bawa atau kondisinya hujan, nah kita bisa tetap jalan menelusurin setiap gedung atau tiap tenan-tenan yang ada di area GOP dan The Breeze ini. Ini salah satu contohnya direncanakan dengan cukup matang. Nah, selain tadi kan disampaikan nih sebut kalau misalnya yang Cubic dia punyanya plaza besar, mereka punya danau. Nah, danaunya cuma bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Mereka bikin jembatan ala-ala buat spot foto, tapi mungkin kita datang ke sininya lagi kurang beruntung karena di The Breeze sebagian besar lagi perbaikan. Salah satunya di area sini juga lagi perbaikan, jadi nggak terlalu terlihat cantik. Tapi kalau misalnya kita lihat di waktu yang pas, mungkin ini tuh jadi area spot foto yang cukup unik, cukup menarik gitu. Kalau misalkan disampaikan di event art kayak gitu, jadi area instagramable gitu. Nah, fasilitas pendukung tadi kan dibilang fasilitas pendukungnya ada, tapi kurang maksimal. Nah, kurang maksimal kayak gimana? Tapi sebenarnya mereka nggak mungkin kurang maksimal, tapi lebih baik daripada bangunan-bangunan atau mall-mall yang ada di Bandung menurut kami. Salah satunya kayak pembagian
area parkir nih, area parkir pun mereka luas-luas. Bahkan ada satu gedung yang benar-benar dibikin area gedung parkir. Dan karena konsepnya tadi hijau, jadi kalau ada bapak ibu tahu nggak konsep hijaunya bangun itu seperti apa? Ada yang familiar atau udah pernah dengar atau nggak tahu? Nggak tahu. Nah, jadi bangunan hijau itu gak hanya bangunannya dicat hijau atau bangunannya banyak tumbuhan-tumbuhan hijau, enggak. Lebih dari itu, salah satu penggunaan material pun berpengaruh ke bangunan hijau. Salah satu kemarin juga kita ada kunjungan dari PKP, mereka kerjasama sama tim bangunan hijau. Nah itu tuh ngejelasin tuh tentang sirkulasi dan banyak lah rentetan-rentetannya tentang bangunan hijau. Nah mereka pun The Breeze memperhatikan hal itu. Kayak mereka bikin shading untuk bangunan yang menghadap timur barat karena kan matahari langsung. Jadi mereka bikin tuh secondary skin atau fasad kedua. Jadi cahaya tuh udah masuk ke ruangan, ditutup dulu sama-sama sama fasad keduanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi gambaran banyak lah di The Breeze yang mereka udah pikirkan. Karena mungkin mereka skalanya besar, jadi mereka merencanakannya cukup besar. Dilihat di foto kedua, antara pejalan kaki sama kendaraan benar-benar direncanakan dengan cukup matang. Bahkan di area belokannya di radius itu kita bisa lihat ada pembatas gitu. Jadi mobil belok tuh nggak takut kita yang lagi jalan ketabrak gitu. Beda sama yang tadi mungkin disampaikan di Cubic ya. Mungkin ada situasinya kurang maksimal pembagian antara pejalan kaki sama kendaraan itu kurang matang. Nah di sini di GOP sama The Breeze itu sangat diperhatikan. Meskipun yang tadi benar sampaikan di beberapa titik untuk yang difabel masih kurang. Nggak tahu mungkin mereka beranggapan di BSD nggak banyak difabel atau gimana, nggak tahu. Cuman kurang maksimal untuk difabelnya. Next. Nah, balik lagi ke tujuan tadi kita awal presentasi. Seenggaknya Bapak Ibu kita harapkan gitu ya, Bapak Ibu tuh dari yang nggak tahu apa itu arsitektur, jadi minimal tahu dulu gitu. Ini salah satu tentang pembahasan arsitektural, di mana tentang konsep buat The Breeze dan sama Cubic. Tadi kan saya sempat notice ya pembeda antara mall pada umumnya sama mallnya si Cubic sama The Breeze. Nah kalau mall pada umumnya ya udah gedung gitu, gedung biasa, terus ini bikin commercial anchor, sirkulasinya vertikal, mau itu horizontal ya pokoknya benar-benar tenan udah gitu. Kalau misalnya kita mau hiburan ya udah ke bioskop, naik ke lantai paling atas biasanya. Di bawah ada juga kadang bioskop ini di bawah, ada juga yang di atasnya area ibadah atau istirahat. Nah beda dengan konsep yang diterapkan di The Breeze sama Cubic, itu open air lifestyle detail yang tadi saya sampaikan. Kalau konsepnya suburban itu diterapin nih di kebangunan mall. Jadi benar-benar mereka tuh gak ngolah satu gedung, tapi ngolah satu kawasan menjadi sebuah area komersial yang kita ngerasa nggak kayak di mall pada umumnya. Kita nggak ngerasa kayak di bangunan yang gitu-gitu aja, tapi kita ngerasa masih di area-area suburban, masih banyak hijaunya, jalanannya luas, tapi tujuan kita belanja dan main tercapai.